Om Swastiastu, timpal-timpal ajak mekejang. Semoga ada dalam keadaan baik. Topik kali ini adalah Satsanga bagian keempat tentang Kitab Weda. Dalam video sebelumnya, Satsanga bagian kedua, kita sudah bahas tentang apa itu Weda dan apa itu tradisi. Dan sudah disimpulkan di sana bahwa Weda dan tradisi adalah satu dan sama. Hanya saja isi dari Weda adalah tentang hal-hal idealisme yang dituju oleh masyarakat secara umum, sedangkan tradisi adalah yang sudah sanggup dilaksanakan saat ini oleh masyarakat tersebut. Tentu saja hal ini berbeda dan ini menyebabkan seolah-olah Weda dan tradisi berbeda, padahal sesungguhnya adalah satu dan sama. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui hal itu lebih dalam, silakan tonton juga video Satsanga bagian kedua tersebut. Dengan memahami bahwa Weda dan tradisi adalah satu dan sama, kita melanjutkan mempelajari atau melaksanakan topik Satsanga bagian keempat tentang Weda ini, yaitu melihat kitab suci Weda secara langsung, memahami fakta-fakta yang berkaitan dengan kitab suci Hindu tersebut, serta tentang apa yang semestinya dipelajari pertama kali sebelum belajar Weda, yaitu Shiksha atau ilmu bunyi Sanskerta atau Weda. Karena beberapa faktor, masih banyak di antara kita yang belum pernah melihat atau membaca kitab suci Weda. Tetapi ini tidak berarti belum ada yang memiliki kitab tersebut di Bali maupun di Indonesia. Hanya saja saat ini masyarakat tampaknya masih banyak yang belum percaya diri, bahkan masih takut-takut untuk mempelajari kitab suci Weda. Bukan hanya di kalangan masyarakat umum, namun juga di kalangan sebagian kaum akademisi, cendekiawan maupun kalangan pers, serta para komentator. Selama ini, mereka umumnya bergerak sampai di kisaran kitab-kitab Smrti, termasuk diantaranya Purana, Itihasa, atau Ramayana dan Mahabharata, serta sloka-sloka seperti Sarasamudjaya, Bhagavad Gita, serta yang lainnya lagi. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya pemahaman bahwa Weda atau Shruti adalah sesuatu yang rumit, berat, tidak terjangkau pengertiannya, serta misterius. Atau ada pemikiran bahwa atau ada perkiraan bahwa ia sulit untuk dipahami oleh orang awam atau orang kebanyakan. Penyebab lainnya adalah masih adanya keraguan tentang pemahaman dasar-dasar Weda, serta belum tahu dari mana memulai belajarnya. Jika urutan dasar-dasar belajar Weda dipahami dengan baik, maka Weda menjadi ringan, menyenangkan, memberi kegunaan yang utama, serta mencerahkan. Ada suatu hal yang positif. Kita beruntung bahwa di dalam sebuah satsanga atau dalam kelompok belajar bersama di jalan kebenaran, kita tidak ragu untuk mempelajari Weda secara langsung.
Tentunya dengan dasar-dasar permulaan yang benar. Mari kita bersama-sama pelajari kitab suci yang penuh dengan kerahasiaan dan keutamaan ini. Apakah kegunaan Weda? Ia akan mengantar masyarakat manusia ke jalan dharma atau kebenaran, serta menuju tujuan akhir yaitu moksha, menyatunya sang diri atau atma dengan Brahman atau yang widi. Dengan lebih ringan dapat dikatakan bahwa getaran suara-suaranya menyucikan ia yang melantunkan, menyucikan ia yang mendengarkan, dan juga menyucikan dan mendukung bagi lingkungan. Serta arti-artinya memberi pengetahuan baik yang lebih rendah atau termasuk pengetahuan material yang disebut aparavidya, ataupun pengetahuan lebih tinggi atau pengetahuan ketuhanan yang disebut paravidya. Ia disebut juga Brahma Tattva. Sekarang mari kita lakukan suatu langkah sederhana dan mendasar, yaitu menyaksikan secara langsung bentuk kitab suci Weda, Dalam gambar ini, kita lihat salah satu bentuk luar kitab Weda yang dimiliki oleh kelompok Weda Satsanga kami. Judul bukunya adalah Bhagawan Vedaha, yang memiliki arti Bhagawan adalah ia yang penuh cahaya, penggambaran lain dari Tuhan atau Brahman. Vedaha berasal dari kata vid atau pengetahuan. Jadi Bhagawan Vedaha adalah pengetahuan yang disejajarkan tingkatannya dengan kemuliaan Brahman. Sekarang mari kita lihat bagian dalam kitab Weda ini. Nah, beginilah teman-teman bentuknya bagian dalam dari kitab Weda ini. Saya ambilkan contoh mantra-mantra yang pertama. Mantra-mantra ini boleh disebut sebagai Agni Mile. Dari 10.000 lebih mantra dalam Rigveda, ini adalah mantra yang pertama dari kitab itu. Saya akan lantunkan satu mantra yang pertama agar kita bisa meresapi seperti apa suara lantunan Weda tersebut. Agni Mile Purohitam Yajñasya Devam Ratwijam Hotaram Ratnadhatamam. Itulah mantra baris yang pertama dari seluruh Rigveda. Suaranya seperti tadi, dan ini mantra ini demikian penting. Kita bisa lihat artinya sebagai berikut. Agnim artinya agni atau api, Ile adalah yang patut dipuja. Purohitam artinya pemuput. Dalam mantra ini menyatakan bahwa yang melakukan pemujaan dalam yadnya, suatu yadnya, bukanlah para pemuput yang hadir di sana, yaitu para umat manusia yang sebagai pemuput, tetapi yang memuput sebenarnya adalah Dewa Agni sendiri. Begitulah pentingnya mantra ini, menunjukkan kita menyerahkan kepada Dewa Agni atau Dewa Api untuk melakukan pemujaan tersebut, memimpin pemujaan. Nah, kemudian
bagian dalam yang lain saya tunjukkan pada Anda sekalian. Ini adalah bagian depan dari kitab Yajurveda. Judulnya adalah Yajurveda Samhita. Nah, berikutnya sekalian mari kita pelajari bagaimana menemukan sebuah mantra di dalam kitab Weda. Saya berikan contoh dari mantra Gayatri yang ada di Rigveda. Dia adanya di Mandala 1, kemudian Mandala 3, bukan Mandala 1 tapi Mandala 3, lalu Sukta nomor 62, Sukta adalah kelompok mantra, lalu mantranya sendiri adalah nomor 10. Setelah kita ketemu nomor 10 di sebelah kanan, maka kita geser ke kiri, cari permulaan mantra di sebelah kiri. Nah, suaranya adalah sebagai berikut. Tat saviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil menemukan sebuah mantra di dalam kitab Weda. Kalau ada orang yang menanyakan, silakan buktikan bahwa mantra Gayatri ada di dalam kitab Weda. Nah, ini dia buktinya. Kita tunjukkan, mencari di Mandala 3, kadang-kadang diringkas dengan MA.3, lalu Suktam 62, kadang-kadang diringkas Su.62, lalu dicari mantra yang nomor 10, maka kita akan temukan di dalam kitab Rigveda tersebut. Nah, kita sudah bisa membuktikan sebuah mantra di dalam Weda. Selanjutnya, inilah fakta-fakta penting tentang Weda. Fakta 1. Weda adalah Sruti, kata Sanskerta yang berarti sesuatu yang didengar, termasuk dari alam kosmik atau alam Brahman. Karenanya, ia merupakan wahyu Tuhan. Sedangkan kitab Smriti adalah hasil karya para resi atau para ahli berdasar ingatan atau pikirannya sendiri. Ia bukan wahyu Tuhan. Ia bisa berupa karya tambahan ataupun pelengkap dengan metode penyampaian yang bisa bervariasi seperti hiburan, sejarah, seni, ataupun metode yang membuat sesuatu lebih mudah diingat. Nah, itu yang Smriti ya. Yang pertama adalah Sruti, itu berbeda, adalah wahyu, langsung didengar dari Brahman. Fakta kedua, sebelum memulai belajar Weda, kita perlu mempelajari terlebih dulu Sanskerta atau alat bantu belajar Weda yang disebut Vedanga. Sebelum kita mengeluh dengan persyaratan yang mungkin dirasa memberatkan ini, mohon tenang sedikit teman-teman ya. Berikut adalah informasi dari kami tentang cara belajar Sanskerta yang ringan dan mudah dengan metode percakapan langsung. Silakan lihat di deskripsi video ini kontak termasuk nomor telepon serta email dari kelompok belajarnya. Teman-teman nanti cepat kok bisa berani berbicara Sanskerta. Dalam 10 hari, setiap hari 2 jam, dalam 10 hari kita sudah berani
berbicara. Paling tidak berani dulu ya, meskipun belum tentu kita menguasai, tetapi sudah mulai bisa. Silakan lihat di deskripsi video tersebut alamatnya ya. Sedangkan Wedangga terdiri dari 6 bagian. 1. Shiksha, 2. Vyakaranam, 3. Candaha, 4. Niruktaha, 5. Kalpaha, 6. Jyotishaha. Dalam bahasa Indonesianya, 1. Shiksha artinya ilmu bunyi atau cara penyuaraan huruf-huruf atau suku-suku kata. Yang kedua, Vyakarana artinya tata bahasa. Yang ketiga, Canda artinya bentuk puisi. Keempat adalah Nirukta yang berarti kamus kata-kata Weda. Kelima adalah Kalpa, yaitu tata upacara. 6 adalah Jyotisha, ilmu cahaya, astronomi, dan astrologi. Lalu di mana hubungannya dengan Sanskerta? Antara Wedangga dan Sanskerta ini untuk dipelajari pertama kali. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Wedangga yang terdiri dari 6 bagian ini, 4 yang pertama itu ternyata adalah Sanskerta. Yang pertama, Shiksha, ilmu bunyi, Sanskerta. 2. Vyakarana, tata bahasa, Sanskerta. 3. Canda adalah bentuk puisi, Sanskerta. 4. Nirukta adalah kamus dari Sanskerta. Begitulah beruntungnya teman-teman dengan mempelajari Sanskerta lebih dulu, kita sudah langsung mendapatkan pengetahuan 4 bagian dari Wedangga tersebut. Jadi saya sangat menganjurkan untuk kita mempelajari Sanskerta terlebih dulu. Kemudian kita akan mengunjungi apa yang pertama dari Wedangga yang terdiri dari 6 itu. Yang pertama adalah Shiksha, ilmu bunyi ya. Terdiri dari, kalau tadi Wedangga ada 6 bagian, maka bagian pertamanya adalah Shiksha, maka Shiksha juga terdiri dari 6 bagian. Saya tunjukkan 3 bagian pertama dari Shiksha. Maaf. Nomor 1 adalah Aksara Suddhi. Kedua adalah Matra Suddhi. Ketiga adalah Suara Suddhi. Nomor 1 Aksara Suddhi artinya kemurnian dari aksara. Ini. Yang kedua Matra Suddhi, kemurnian dari panjang pendek atau guru lagu, sebuah vokal. Yang ketiga adalah Suara Suddhi, kemurnian nada. Seperti yang asli di dalam Weda. Mari kita lihat contoh yang pertama adalah kemurnian aksara atau suku kata. Contohnya adalah nata. Nata dengan ta di gigi depan artinya adalah melengkung atau bengkok. Lalu nata dengan lidah di langit-langit atas artinya jauh berbeda, bukan melengkung atau bengkok, tetapi adalah penari. Misalnya kata Siwa Nata Raja. Siwa adalah raja penari. Lalu tha yang dengan huruf H, natha artinya berbeda lagi, yaitu berarti Tuhan atau Yang Widi atau Brahman. Tidak ada bahasa yang lain selain Sanskerta yang
membedakan antara ta dengan ta dengan tha. Hanya Sanskerta yang ada. Inilah yang menyebabkan Sanskerta itu begitu akurat. Dalam pemahaman kami, ia adalah bahasa 100%. Tidak ada keraguan-raguan dalam Sanskerta itu. Nah, tadi sudah saya berikan contohnya, nata, nata, dan natha. Semuanya berbeda artinya, sehingga inilah yang dimaksud kenapa kalau belajar Weda kita harus menggunakan metode cara yang benar sehingga tidak salah. Lalu contoh yang kedua, matra sudhi atau kemurnian panjang pendek dari vokal atau guru lagu. Ini sangat menarik juga. Contoh kata mala, a pendek duanya, mala. Nah, ini artinya, ingat teman-teman ya, mala neringgumi. Nah, ini kekotoran, hal-hal yang buruk, itulah artinya mala. Tetapi kalau mala masing-masing vokal a 2 ketukan atau lebih panjang dan la 2 ketukan, artinya bukan kekotoran seperti mala tadi. Mala artinya kalung atau garland. Itu contohnya bagaimana Sanskerta demikian telitinya dan luar biasa. Mala artinya kotor, mala artinya kalungan. Contoh lain lagi, bala, a dan a pendek keduanya. Bala ini artinya kekuatan atau tentara. Bala. Tetapi kalau bala yang pertama panjang, kedua pendek, ini artinya anak laki-laki. Sedangkan kalau semuanya panjang, bala artinya anak perempuan. Nah, itu yang dimaksud dengan kemurnian dalam Sanskerta ini. Ini yang kedua tadi disebut matra sudhi, kemurnian panjang pendeknya. Lalu yang ketiga adalah suara sudhi, kemurnian nada. Seperti yang asli yang ada di dalam Weda. Maaf, teman. Contohnya dalam mantra Gayatri. Kita tadi sudah mendengar nadanya yang asli dalam Weda. Tat saviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang melantunkan mantra Gayatri berbeda dari nada itu? Misalnya, Tat saviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat. Begitu juga kita pada waktu di sekolah dulu melantunkan Trisandya yang nadanya berbeda sedikit dibandingkan dengan yang di dalam Weda. Apa yang terjadi? Tidak terjadi sesuatu yang menakutkan ya teman-teman, itu menghancurkan dan lain-lain karena perbedaan itu. Ingat bahwa Brahman adalah ayah kita yang menyayangi kita dengan total. Dianya tentu tahu apa yang dimaksud oleh kita, putra-putranya ini ya. Sehingga tidak perlu takut kita ada kesalahan dalam pelantunannya. Yang penting hati kita memang tulus memuja Yang Widi. Namun secara teknis, mantra Gayatri dengan nada yang berbeda tentu tidak lagi memenuhi standar suara sudhi atau kemurnian nada itu. Ini yang terjadi adalah
mantra Gayatri tadi bukan lagi bernama mantra. Dengan nada barunya, dia akan menjadi sebuah sloka. Kalau sudah sebuah mantra sudah menjadi sloka, maka dia bisa dinyanyikan dengan nada apa saja. Dan silakan menggunakan nada-nada favorit kita masing-masing, ada banyak. Sehingga kadang-kadang orang terkejut di dalam Bhagavad Gita, sloka-slokanya bisa dinyanyikan dengan berbagai jenis lagu. Tentu saja karena Bhagavad Gita adalah bukan Caturveda, sehingga dia isinya adalah sloka-sloka yang bebas nadanya untuk menyanyikan lagu apa saja boleh. Tetapi berbeda kalau di dalam Caturveda, maka nadanya tidak boleh diubah. Selama kita menginginkan sebuah kalimat adalah sebuah mantra, maka kita harus mengikuti yang asli dari Weda. Kemudian 3 yang pertama tadi sudah dari kemurnian aksara, suku kata, kemurnian panjang pendek, kemudian kemurnian nada. Lalu yang 3 berikutnya dari siksa ini, ilmu bunyi adalah balam, kekuatan, pengucapannya harus tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah, santanam, kesinambungan, jadi nadanya tidak terputus-putus. Lalu yang keenam atau terakhir adalah samam atau kestabilan. Dari yang pertama sampai yang terakhir kita harus sama. Nanti belakangan kita akan pelajari detailnya tentang ini ya, agar tidak terlalu panjang. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Mungkin masih banyak di antara teman-teman yang mengira bahwa isi Weda adalah teks-teks polos tanpa nada, semacam sebuah buku biasa. Sehingga mungkin dikira adalah suatu hal yang wajar kalau kita membacanya seperti membaca sebuah buku cerita. Dan tanpa disadari, hal inilah yang sering menyebabkan kita akan kecapean sendiri. Cara pembacaan seperti itu kurang tepat. Karena teks-teks Weda sebagian besar datang dengan nada-nadanya yang asli. Jadi isi kitab Weda yang terdiri dari ribuan mantra adalah berupa nyanyian-nyanyian dengan keindahan ketuhanan dengan nada yang berbeda satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa ya teman-teman ya, bahwa kitab Weda yang tebal itu adalah kumpulan lagu-lagu yang keindahannya sangat utama dan semuanya berbeda. Lalu fakta nomor 3, nada-nada Weda. Secara internasional kita mengenal 7 nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Namun tahukah teman-teman dari mana nada internasional tersebut berasal? Bukan lain adalah dari Weda, yaitu dari Samaweda. Samaweda mengenal 7 nada yang bunyinya sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, ni, da, pa, ma, ga, re, sa. Begitu sejarah sedikit tentang musik dunia. Nah, di dalam Weda yang unik adalah di luar Samaweda, 3 Weda yang lain, Rigveda, Yajurveda, dan Atharvaveda, hanya menggunakan 4 nada. Bahkan yang paling umum adalah 3 nada. Dalam banyak mantra hanya menggunakan 3 nada ini dan hanya sekali-sekali muncul nada keempat, yaitu si. Re, mi, fa. 3 mantra yang umum adalah
re, mi, fa. Lalu mantra keempat yang muncul sekali-sekali, si, re, mi, fa, mi, re, si. Bahkan banyak yang mantra-mantra yang sangat panjang tanpa si. Kadang-kadang setelah di dalam, dia baru menambahkan satu nada si. Kadang-kadang memang banyak yang tanpa si sama sekali. Sekarang saya berikan satu contoh, sebuah mantra dari Yajurveda yang berjudul Sri Rudram, di mana menggunakan mantra re, mi, dan fa. Mi, fa, mi, re, mi. Om Namo Bhagavate Rudraya. Demikian ya teman-teman. Itu contohnya re, mi, dan fa. Meskipun hanya 3, tetapi dia berbeda satu sama lain. Nah, ini contoh mantra yang lain lagi saya ucapkan di sini adalah Narayana Upanishad yang menggunakan nada si agak lebih banyak sehingga kelihatan perbedaan yang indah di sini. Atha puruso hawai narayano kamayata prajasrajeyeti narayanat prano jayate manas sarvendriya nica kamva yurjyotirapah prativi viswasya dharini narayanat brahma jayate narayanat rudro jayate narayanat indro jayate. Nah, itu misalnya teman-teman, jadi waktu pengucapan Narayana itu adalah si, re, mi. Nah, itu dulu, nanti kita yang lebih detailnya kita akan di topik-topik satsanga yang akan datang. Kemudian sekarang mari kita lihat apa itu perbedaan mantra dan sloka secara lebih jauh. Veda Shruti atau mantra merupakan bentuk puisi yang datang dengan nadanya yang asli. Sloka adalah smerti yang datang tanpa nada. Mantra terdapat di dalam Caturveda, sedangkan sloka terdapat di luar Caturveda. Jika sebuah teks terdapat misalnya dalam kitab Bhagavad Gita, Ramayana atau Purana, maka ia disebut sloka. Sedangkan kalau terdapat di dalam Rigveda atau Upanishad misalnya, maka ia disebut mantra. Mantra merupakan kata Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu manah atau pikiran dan trayate atau melindungi. Ia memiliki arti melindungi mereka yang memikirkannya. Siapa yang meletakkan dalam pikirannya lantunan mantra-mantra, maka mantra-mantra tersebut akan melindunginya dari segala ancaman dan bahaya. Jenis-jenis sloka ada beberapa, seperti sloka itu sendiri, bhajanam, kirtanam, stotram, dan lain-lain. Mereka merupakan nyanyian-nyanyian dalam Sanskerta dari kalimat-kalimat paling pendek seperti di dalam kirtanam dan bhajanam sampai yang lebih panjang seperti di dalam stotram. Sebelum kita tutup topik ini, mari kita pahami perbedaan-perbedaan kecil dalam pengucapan mantra-mantra tertentu di antara sebagian dari para pembelajar Weda. Perbedaan-perbedaan kecil pengucapan ini terjadi karena 2 hal.
1. Weda Sakha dan Pratisakya. Ini di luar Wyakarana atau tata bahasa Sanskerta umum. Contoh, pemilihan atau penggunaan aksara da dan la, ya dan ja, pertukaran letak wisarga dan sengaung. Kemudian yang kedua adalah hal yang pertama tadi saya terangkan dulu ya, bahwa apa itu Wyakarana, apa itu Pratisakya. Wyakarana adalah tata bahasa Sanskerta yang sangat luar biasa. Seperti tadi kita sudah lihat, akurasinya demikian mengagumkan. Dan Wyakarana atau tata bahasa Sanskerta ini bahkan oleh kalangan masyarakat ilmiah internasional sangat mengagumi penulis dari tata bahasa ini, yaitu Resi Panini, di mana masyarakat ilmiah internasional menyatakan bahwa pemikiran Resi Panini adalah merupakan puncak kejeniusan umat manusia. Itulah Resi Panini yang menulis tata bahasa Wyakarana yang disebut Ashtadhyayi. Nah, di dalam Weda terdapat lagi tata bahasa yang mini dari Wyakarana, disebut Wyakarana mini yang disebut sebagai Pratisakya. Sehingga ada sebuah fakta tentang pertukaran wisarga ha secara khusus dan sengaung, di mana sebelumnya kita sering, teman-teman banyak yang ingin tahu di mana sumber tata bahasanya. Misalnya kata Brahma diucapkan menjadi Brahma. Kata yang ditulis Wahni diucapkan dengan Wanhi. Karena di dalam tata bahasa umum, dalam Wyakarana yang sudah sempurna itu tidak ada penjelasan tentang ini, sehingga mengira bahwa Brahma itu yang benar atau Wahni itu yang benar. Ini saya berikan sebuah contoh sloka tentang ini ya. Ishwaramba Sutasriman Purva Sandhya Pravartate Uttishta Satya Saisha Kartavyan Daiva Manhikam. Nah, di sini kedengaran ya, anhikam itu tertulisnya adalah ahnikam, tapi di sini diucapkan anhikam. Di mana rumus yang dipakai? Karena di Wyakarana tidak ada, adanya di Pratisakya. Pratisakya adalah Wyakarana khusus yang terdapat di masing-masing cabang Weda, disebut Weda Saka. Nah, ini kadang-kadang menjadi perdebatan bahwa itu salah, tidak ada dasarnya, ini yang benar, dan seterusnya. Kemudian saya lanjutkan lagi contoh perbedaan dari pengucapan dalam Rigveda dan di dalam Yajurveda. Kalau di dalam Rigveda memakai da, Yajurveda memakai la. Terbalik ya. Dalam Rigveda memakai la, dalam Yajurveda memakai da. Misalnya mantra yang tadi pertama kali kita lantunkan, Agnimile Purohitang. Agnimile di dalam Rigveda. Kalau di dalam Yajurveda, Agnimide Purohitang. Nah, bagi yang tidak tahu, mereka bilang yang benar da, yang benar lah, ini salah, dan seterusnya. Itulah bagian pertama dari pemahaman mengapa perbedaan kecil pengucapan ini terjadi. Yang kedua,
dari faktor Weda yang pernah hilang dan baru ditemukan pada beberapa tahun terakhir. Ada yang tanpa suara ditemukannya, misal mantra Ganapati Atharva Shirsopanishad, dan ada yang posisi kalimat-kalimatnya berbeda pada saat ditemukan, seperti dalam mantra Sri Suktam. Marilah kita semua bersikap luas terhadap masalah perbedaan pengucapan ini, yang sesungguhnya hanya merupakan masalah minoritas dibandingkan dengan keagungan serta kemuliaan mantra-mantra Weda yang telah kita peroleh melalui karunia dari Param Brahma atau Hyang Widi. Terutama untuk tidak menganggap cara kita adalah satu-satunya yang benar, karena sesungguhnya ia bisa sama-sama benar. Begitu dulu ya teman-teman untuk topik kali ini. Kita akan lanjutkan lagi karena memang Weda ini sangat luas dan sangat menarik. Om Shanti Shanti Shanti.